Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bagian kesebangunan dalam sebuah segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengerjakan mengenai uji pemahaman pada halaman 94 ya. Di sini jelaskan mengapa setiap pasang segitiga ini sebangun. Selanjutnya tuliskan perbandingan sisi yang seletak dan pasangan sudut yang sama besar. Nah, kita kalau mau membandingkan itu perlu dilihat dulu ya, dilihat sisi dan juga sudutnya. Sekiranya yang sama, itulah yang dibandingkan. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan 2, saya bandingkan dengan 4. Kemudian untuk yang mana? Yang 2,5 saya bandingkan dengan 5. Kemudian yang 1,5 saya bandingkan dengan 3. Seperti itu. Jadi kalau kita mau membandingkan, masing-masing dilihat ini ya, yang sudah saya kasih ciri-cirinya. Yang nomor 1 itu yaitu FH per LK sama dengan GH per KJ sama dengan FG per LG. Nah, ini semuanya akan menghasilkan berapa? Menghasilkan 1:2. Selesai. Kemudian yang B. Nah, ini ada 50 derajat ya. Berarti otomatis 3 ini dia akan sebanding dengan 6. Kemudian 8-nya itu akan sebanding dengan 4-nya. Nah, jadi kalau kita mau tulis perbandingannya, di situ kita bisa nulis ln ya, ln dengan OG itu akan sebanding dengan NM dengan KP sama dengan LM per OP. Nah, ini kalau kita buat perbandingannya kan pasti 6 bagi 3 2, 8 bagi 4 2. Ya kan? Berarti perbandingannya adalah 2. Atau misalkan saya tulis ya, 6 per 3 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Kemudian yang C. Nah, di sini untuk menentukan sisi-sisinya ya, kita bisa menulis masing-masing sudutnya. Ini ada 45. Kemudian 79. Nah, coba kalau 45 tambah 79 ya, untuk yang C itu kan 180 dikurangi dengan 79 tambah 45. Ya, coba ya. 180 ini 45 ditambah ya, 4 nyimpen 1, 8 berarti 124. Nah, dikurangi 10 kurangi 4 itu 6, 7 kurangi 2 itu 5. Berarti hasilnya adalah 56. Nah, 56 derajat itu ternyata sama dengan ini. Nah, berarti kan karena ketiga sudut sama, ketiga sudut segitiga sama besar, sehingga segitiga ABC sebangun segitiga PQR. Nah, seperti ini. Kemudian yang D. Nah, di sini 60, sini 90. Kan otomatis di sini 30. Ya kan? Di sini 30, ini 90, ini otomatis juga 60 maksud saya. Jadi kita bisa menulis sudut-sudut yang bersesuaian ya, bahwa sudut R, nulis sudut enggak seperti ini. Sudut R itu sama dengan sudut V, sama dengan 90 derajat. Sudut W sama dengan sudut S sama dengan 60 derajat. Ya kan? Sudut T sama dengan sudut
O sama dengan 30 derajat. Nah, ketiganya sama. Ya, sudutnya ketiganya sama. Bersesuaian. Berarti sebangun. Untuk segitiga RST sebangun ya dengan segitiga UVW. Nah, seperti ini. Kemudian yang ke di sini. Nah, di sini hanya diketahui satu sudut yang sama, yaitu sudut P dan sudut B, ya kan? Sudut P sama dengan sudut B. Nah, namun kita bisa membandingkan terlebih dahulu untuk masing-masing yang berdekatan ya. Di sini kan 20/25 ya. 20/25 itu sama dengan 32/40 sama dengan, nah ini tinggal kalian cari nanti 28-nya dengan RQ, 28/RQ. Nah ini kalau dibagi 5 itu kan 4, bagi 5 5, ini dibagi 8 4, bagi 8 5. Nah perbandingannya sudah sama, ini 4/5 4/5. Berarti kita bisa mengatakan bahwa segitiga ABC sebangun segitiga PQR. Selesai. Berikutnya, ini bekas apa? Saya menulis soal ya, bukan menulis ya, print out soal stokastik untuk persiapan SNPT yang siswa SMA kelas 3. Buktikan segitiga ABC sebangun dengan PDE. Nah, kita bisa menentukan. Sebenarnya tanpa harus menulis itu bisa ya. Kita bisa lihat di sini. Pertama, ini alfa, ini sudut alfa. Ini alfa. Kenapa kok sudutnya sama? Karena AC BE sejajar. Ya. Dia sejajar, sama-sama sudut sejajar dan memotong garis AD. Maka sudut saya tulis di sini ya, sudut CAB itu sama dengan sudut EBD. Sama dengan alfa. Ya. Sebaliknya, untuk yang di sini juga sama. Karena ED itu kan sejajar dengan CB. Nah, ini alasannya AC sejajar EB ya. AC sejajar EB memotong AD. Motong AD. Nah, dengan cara yang sama kita bisa tahu bahwa CBA, sudut CBA dengan sudut CBA ya, EDB sama dengan beta. Itu sama. Alasannya apa? Alasannya CB sejajar ED dan dia sama-sama memotong AD. Nah, seperti itu. Nah, karena di dalam jumlah segitiga itu kan jumlah segitiganya jumlah sudut di dalam sebuah segitiga itu kan 180 derajat ya. Nah, maka kalau ini alfa, ini beta, kan otomatis di sini adalah 180 derajat dikurangi alfa tambah beta. Ya kan? Begitu juga sudut yang di sini. Ya kan? Saya tuliskan sebagai gamma ya. Gamma. Berarti kita bisa menuliskan sudut ACB itu sama dengan sudut BED. Sama dengan gamma. Nah, karena apa? Karena 180 derajat dikurangi alfa tambah beta. Dan itu sama untuk ACB dan BED. Sehingga dari ketiga ini ya, kita bisa mengatakan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga BDE. Selesai. Kemudian yang ketiga. Nah, ini ketiga ini juga mudah ya. Yang ketiga ini sudut
ACB. ACB sama dengan sudut DCE karena bertolak belakang. Nah, kemudian sudut ABC itu sama dengan sudut CDE. Ya, CDE. Karena apa? Karena merupakan sudut dalam berseberangan. Besarnya sama. Berseberangan. Nah, kemudian yang satunya lagi sudut BAC sama dengan sudut CBAC CED. CED. Karena lagi-lagi dalam berseberangan. Nah, itu alasannya. Nah, sekarang kita coba untuk yang keempat ya. Keempat ini sebenarnya sama ya. Nah, keempat itu konsepnya sama ya. Pertama, di situ ada sudut BAC. Itu kan tentunya kita bisa menulis sudut BAC. Ini kan ada dua segitiga. Ini yang BAC yang kecil ini sebagai sudut segitiga pertama. Kemudian yang besar adalah segitiga ADE yang besar. Ya. Sudut atau gini aja saya gambar ya yang kecil. A, B, C, kemudian yang besar di situ A, D, E. Nah, mekanisme perbandingannya seperti ini. Otomatis kan BAC itu sama dengan DAE. DAE. Kemudian ada sudut lagi ya. Sudut ABC itu sama dengan sudut ADE. Karena apa? Karena dia sudut sehadap ya. Saya tulis ya, sudut ABC dengan sudut ADE. Jadi ini tadi alfa, ini beta, ini beta. Nah, karena apa? Karena dia sudut sehadap. Ini kan semuanya menghadap ke atas ya. Ke atas kan ini sehadap. Sudut sehadap. Nah, kemudian yang terakhir sudut ACB sama dengan sudut AED. Nah, itu merupakan juga sudut sehadap. Nah, kalau ketiga sudutnya sama, katakanlah ini gamma ya. Nah, kalau ketiga sudutnya sama berarti kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga tersebut sebangun. Lanjut yang ke-5. Tentukan besar sudut A agar dua segitiga berikut sebangun. Nah, itu mudah ya. Ini 98. Ini kelihatan ini yang paling lancip kan ini di sudut A, ya kan? Berarti sudut A 30 derajat. Ya kan? Nah, kemudian di sini yang mana? Yang B juga sama. Jadi misalkan kayak gini. Nah, ini sama. 38. Nah, otomatis kan di sini 38. Karena apa? Karena dia bertolak belakang, ya kan? Nah, bertolak belakang berarti tinggal kita cari A, B. Berarti sudut A itu kan sama dengan sudut B. Sudut A sama dengan sudut B. Berarti otomatis caranya bagaimana? Caranya adalah 180 derajat dikurangi 38
berapa ini? 38 berarti 142. 142. Nah, 142 itu masih dibagi 2 ya, bagi 2 sama dengan 71 derajat. Jadi ini hasilnya adalah 71 derajat. Nah, kalau ini nggak usah dipikir, karena apa? Karena ini semuanya adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti besarnya adalah 60 derajat. Begitu juga untuk sudut A-nya. Sudut A-nya adalah 60 derajat. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.